Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini Mister akan lanjutkan lagi materi kita di bab kedua tentang EPB dan KPK, yang mana materinya pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang menentukan EPB dan KPK, ya, dengan menggunakan faktorisasi prima, ya. Namun sebelum masuk ke materi sana, ya, materi yang akan Mister ajarkan di sini di video ini, ya, yaitu tentang pendahuluannya, yaitu tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Ya, baik, untuk mengefektifkan waktu, mari sama-sama kita buka video pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Cara garis besarnya, materi yang akan Mister ajarkan pada video pembelajaran kali ini yaitu menentukan EPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Namun sebelum masuk ke sana, ya, kita mesti tahu dulu, ya, kita mesti belajar dulu apa yang dinamakan dengan faktor prima dan apa yang dinamakan dengan faktorisasi prima, ya. Oke, yang pertama faktor prima. Apa sih yang dimaksud dengan faktor prima? Ya, faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang berupa bilangan prima. Faktor dari suatu bilangan yang berupa bilangan prima. Berarti jadi ketika ada suatu bilangan, kita mencari faktornya dan dari faktor tersebut kita pilihkan bilangan-bilangan prima. Berarti untuk memahami tentang faktor prima ada dua syarat yang mesti ada dua syarat yang harus kalian pahami. Yang pertama, cara menentukan faktor bilangan. Yang kedua, kalian mesti hafal juga dengan bilangan prima. Oke. Ya. Oleh karena itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Ya, faktor dari 36. Contoh, kita ada suatu bilangan 36. Berarti kita harus cari dulu faktornya dari 36. Nah, di sini ada secara langsung faktor dari 36 itu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 dan 36. Nah, di sini kan ini faktor dari 36. Yang ditanyakan kita akan mencari faktor prima. Dari faktor yang kita dapatkan, kita tinggal pilih bilangan prima. Apakah satu bilangan prima? Bukan. Dua bilangan prima? Iya. Tiga bilangan prima? Iya. 4? Bukan. 6? Bukan. 9? Bukan. 12? Bukan. 18? Bukan. Dan 36 juga bukan. Jadi faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Ya. Jadi kita hanya memilihkan bilangan primanya saja dari faktor tersebut, ya. Contoh lagi, faktor dari 40 adalah ini bilangan 40, kita cari faktornya. Faktor dari 40 yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 dan 40. Nah, di sini setelah menentukan faktornya kita cari bilangan-bilangan prima. Bilangan primanya 1 bukan, 2 iya, 4 bukan, 5 iya, 8 bukan, 10 bukan, 20 bukan, 40 bukan, ya. Oke, berarti jadi faktor prima dari 40 adalah 2 dan 5. Jadi langkah pertama kalian menentukan faktor bilangannya, yang kedua pilih bilangan prima dari faktor tersebut, ya. Ada yang masih ingat bilangan-bilangan prima itu berapa aja? Ya. Kalian perlu diingat lagi, bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 dan seterusnya. Jadi intinya bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, ya. Oke. Selanjutnya, setelah faktor prima, kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Ya. Perhatikan pohon faktor dari 36 berikut, ya. Nah, di sini kita akan belajar menentukan faktorisasi prima yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Bagaimana caranya? Nah,
kita akan mencari faktorisasi prima dari bilangan 36. Nah, di sini pun ya, untuk faktorisasi prima kita mesti ya hafal juga dengan bilangan-bilangan prima, karena untuk menentukan faktorisasi prima dengan pohon faktor ya, kita akan membagi bilangan tersebut dengan bilangan-bilangan prima. Contoh 36 itu kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil, kalau tidak bisa lanjut ya. Misalkan 36 bisa dibagi 2, kalau misalkan tidak bisa dibagi 2 dibagi 3, kalau tidak bisa dibagi 3 dibagi 5, kalau tidak bisa dibagi 5 dibagi 7, dan seterusnya. Jadi pembaginya harus bilangan prima. Nah, 36 ini bisa dibagi 2, 36 dibagi 2 ini 18 dibagi 2 masih bisa dibagi 2, itu 9 bisa dibagi 2, tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya. 9 bisa dibagi 3, iya bisa, sisanya 9 dibagi 3, 3. Nah, ujung-ujungnya di sini ada yang dikasih tanda bulat ya. Ujung-ujungnya dikasih tanda bulat, ini merupakan bilangan-bilangan prima. Di sini ada yang belum dikasih tanda bulat, maka 18, ada 9, ada 36. Ini Mister tidak bulatkan karena ini bukan merupakan bilangan prima ya. Jadi yang dibulatkan di sini itu sudah merupakan bilangan prima dan tidak bisa dibagi lagi kecuali oleh satu dan bilangan itu sendiri ya. Lalu setelah ini bagaimana? Ya, dengan melihat pohon faktor dari 36 dapat dituliskan bahwa 36 faktorisasi primanya yaitu ini kita kalikan ya. Kalikan secara berurutan bilangan-bilangan primanya. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 3 ya, atau dapat kita persingkat ya. Nah, ini dengan menggunakan ya sifat perpangkatan. Jadi ini kita dapat persingkat, kalau sama ini kita bisa pangkatkan 2 kali 2, 2-nya ada 2 berarti 2 pangkat 2. 3 kali 3, 3-nya ada 2 berarti 3 pangkat 2. Jadi faktorisasi prima dari 36 yaitu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kita akan belajar menentukan faktorisasi prima. Contoh yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari 30 ya, berarti 30 simpen dulu. 30 apakah bisa dibagi 2? Ya, 30 bisa dibagi 2 itu sama dengan 15. Apakah 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Kita lanjut ke bilangan berikutnya. 15 dibagi 3 berapa? 5. Berarti ini sudah bilangan prima. Kalau sudah bilangan prima kita bulatkan, berarti ini yang akan kita kalikan. Jadi faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5 ya. Ini perkalian bilangan-bilangan primanya ya. Oke, yang keduanya, tentukan faktorisasi prima dari 54. Berarti kita buat pohon faktor dari 54. 54 dibagi 2 sama dengan 27. 27 bisa dibagi oleh 3 berapa? 9. 9 bukan bilangan prima, masih bisa dibagi. 9 dibagi 3 ya sama dengan 3. Jadi faktorisasi prima dari 54 kita kalikan bilangan-bilangan primanya. 2 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini ada angka yang sama, berarti kita bisa persingkat. 3-nya ada 3 berarti 2 kali 3 pangkat 3. Baik, itu materi pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami ya, karena nanti materi ini kita akan pergunakan juga dalam menentukan FEB dan KPK dalam dengan menggunakan faktorisasi prima. Baik, itu saja materi yang dapat Mister sampaikan pada video pembelajaran kali ini ya.
kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup video pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.